Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fitri Widiani di podcast edukasi. Pada video kali ini saya ditemani oleh teman saya. Hai, saya Siti Rohayati Husain. Ya, pada video kali ini kita akan membahas ataupun sharing mengenai apa itu strategi, pendekatan, metode dan juga model pembelajaran. Ya, mengenai hal tersebut nih, kita kan sebagai calon guru ya, jadi menurut Siti penting nggak sih seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya itu harus menggunakan strategi, pendekatan, metode dan juga model pembelajaran? Ya, jadi menurut saya penting ya, karena kita nantinya kan sebagai seorang guru nih, tentu dalam mengajar harus menggunakan yang namanya strategi, pendekatan, metode, dan juga model pembelajaran, agar pembelajaran yang kita lakukan ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi menurut Siti itu penting ya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu harus menggunakan yang namanya strategi, pendekatan, metode, dan juga model pembelajaran. Iya. Ya, jadi mengenai hal tersebut itu ada 4 pokok pembahasan ya. Jadi kita bahas satu persatu biar lebih mudah. Iya. Ya, yang pertama kita bahas mengenai strategi. Menurut Siti, apa sih strategi pembelajaran? Seperti yang kita tahu, pasti orang-orang masih bingung dan bertanya-tanya mengenai strategi itu seperti apa, bagaimana cara melaksanakannya, dan lain sebagainya. Ya, jadi menurut saya strategi pembelajaran adalah strategi yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Nah, strategi pembelajaran itu membelajarkan siswa dengan cara yang menarik dan bervariasi sehingga siswa itu tidak merasa bosan dalam belajar. Nah, di dalam strategi pembelajaran ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, ada strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi pembelajaran yang dilakukan atau yang guru itu menjelaskan langsung materi kepada siswa secara langsung. Yang kedua, itu strategi pembelajaran inquiry, yaitu lebih menekankan ke proses berpikir kritis siswa dalam mencari jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, mungkin itu sih yang saya ketahui dari strategi pembelajaran dan macam-macamnya. Dari Fitri sendiri mungkin mengetahui macam-macam strategi pembelajaran yang lain selain yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi mengenai strategi pembelajaran ini menurut Siti adalah strategi yang dilaksanakan dengan cara yang menarik atau dengan berbagai variasi agar siswa itu tidak merasa bosan, begitu ya? Ya. Ya, betul sekali. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Siti terkait dengan apa itu strategi pembelajaran dan juga macam-macamnya tadi sudah disebutkan, ada strategi ekspositori dan juga inquiry ya. Ya, jadi selain itu ada juga strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, yaitu strategi yang menggunakan banyak masalah-masalah di kehidupan nyata siswa agar siswa itu dapat berpikir secara konkret dan juga dapat mengembangkan kreativitasnya begitu. Kemudian selanjutnya ada juga strategi afektif atau yang lebih menekankan pada pembentukan sikap siswa yang positif pada diri siswa tersebut begitu. Jadi itu merupakan pandangan kita ya mengenai apa itu strategi dan juga macam-macam dari strategi pembelajaran. Ya, mengenai strategi dan macam-macam strategi pembelajaran, berarti strategi pembelajaran ini harus diterapkan di kegiatan pembelajaran nanti pada di kelas ya. Oke. Selanjutnya yang kedua itu pendekatan pembelajaran. Dari Fitri sendiri tahu nggak sih apa itu pendekatan pembelajaran? Ya, mengenai pendekatan pembelajaran ya, kalau menurut saya pendekatan pembelajaran itu adalah pandangan atau rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dengan menerapkan perlakuan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi itu pemahaman saya mengenai apa itu pendekatan pembelajaran. Ya, jadi tadi pemahaman Fitri mengenai pendekatan pembelajaran. Nah, di dalam pendekatan pembelajaran itu ada macam-macam dari pendekatan pembelajaran. Bisa nggak Fitri sebutkan apa saja dari macam-macam pendekatan pembelajaran itu? Ya, mengenai macam-macam dari pendekatan pembelajaran yang saya ketahui,
yaitu yang pertama ada pendekatan kooperatif, tematik, kemudian kontekstual, konstruktivisme, deduktif, proses, dan lain sebagainya. Yang pertama nih mengenai dengan pendekatan kooperatif, yaitu yang didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok antara 2 sampai 7 orang untuk mencapai tujuan bersama begitu. Kemudian yang kedua ini ada pendekatan tematik atau pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan antara beberapa materi pelajaran agar dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Kemudian selanjutnya ada juga pendekatan yang disebut dengan pendekatan kontekstual atau konsep belajar yang lebih menekankan dengan cara mengaitkan antara materi yang telah diajarkan kemudian dikaitkan dengan yang ada di rumah begitu, dengan situasi atau kondisi yang di rumah begitu. Ya, jadi tadi pemahaman Fitri mengenai pendekatan kooperatif, tematik, dan juga kontekstual ya. Iya, betul. Ya, dari pendekatan yang telah disebutkan Fitri, kalau tidak salah ada pendekatan konstruktivisme, deduktif, dan juga proses. Nah, dari ketiga pendekatan tersebut, Fitri belum menjelaskan mengenai apa itu pendekatan tersebut. Iya betul, belum ya. Jadinya mungkin dari Siti bisa menambahkan sedikit sesuai dengan pemahamannya mengenai 3 pendekatan yang belum saya jelaskan. Iya, jadi sepemahaman saya itu pendekatan konstruktivisme itu merupakan pendekatan yang lebih menekankan siswa itu lebih aktif daripada guru. Nah, kalau pendekatan deduktif adalah pendekatan yang bersifat atau yang cara berpikirnya itu mengarah pada yang umum, kemudian diarahkan ke hal-hal yang khusus. Kemudian pendekatan proses adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat kegiatan siswa atau seperti keaktifan kreatif siswa dalam proses hasil pembelajaran. Nah, mungkin itu sih yang macam-macam pendekatan yang saya ketahui yang selain tadi yang sudah disebutkan oleh Fitri. Ya, jadi itu pemahaman kita berdua ya mengenai apa macam-macam daripada pendekatan dan juga apa itu pendekatan pembelajaran. Nah, selanjutnya nih mengenai metode pembelajaran. Apa sih yang Siti pahami atau yang Siti ketahui mengenai metode pembelajaran gitu? Ya, jadi yang saya pahami mengenai metode pembelajaran itu adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Itu sih yang saya ketahui dari metode pembelajaran. Iya, di dalam metode pembelajaran itu kan pasti ada macam-macam dari metode pembelajaran begitu kan? Iya. Ya, jadi bisa nggak sih Siti sebutkan sesuai yang Siti ketahui mengenai daripada macam-macam metode pembelajaran? Gitu. Ya, jadi yang saya ketahui dari macam-macam metode pembelajaran itu yang pertama ada metode diskusi. Iya. Metode diskusi itu metode yang dilakukan dengan cara guru memberikan suatu topik permasalahan sehingga siswa itu yang diharapkan siswa itu mampu menyelesaikan topik permasalahan tersebut. Yang kedua ada metode ceramah, yaitu metode yang sering dilakukan oleh guru dalam menyampaikan informasi pengajaran secara lisan kepada siswa. Yang ketiga yaitu ada metode tanya jawab, yaitu metode yang digunakan oleh guru dengan cara memberikan atau mengajukan pertanyaan kepada siswa dan siswa memberikan jawaban. Nah, mungkin itu sih macam-macam metode yang saya ketahui. Ya, jadi selain yang sudah disebutkan Siti, ada juga metode eksperimen, kemudian study tour, dan juga pemberian tugas. Ya, mengenai metode eksperimen, yaitu metode yang dimana menuntut siswa untuk melakukan, mengalami, dan juga membuktikan proses dan juga hasil dari percobaannya. Kemudian selanjutnya ada metode study tour atau karya wisata, yaitu dimana guru mengajak siswa untuk mengunjungi suatu objek agar menambah pengetahuan siswa yang lebih bermakna begitu kan. Kemudian siswa dapat membuatkan hasil dari kunjungan yang telah dilakukan dibantu dengan guru. Kemudian selanjutnya ada juga
metode pemberian tugas atau cara mengajar dengan perencanaan antara siswa dan guru mengenai suatu pokok bahasan yang harus diselesaikan siswa dalam waktu tertentu. Jadi itu merupakan yang saya ketahui mengenai macam-macam daripada metode pembelajaran. Ya, berarti sudah selesai ya pembahasan kita yang ketiga mengenai metode pembelajaran. Nah, selanjutnya nih ada model pembelajaran. Dari Fitri sendiri tahu nggak sih apa itu model pembelajaran? Iya, saya sedikit memahami mengenai apa itu model pembelajaran ya. Ya, jadi menurut saya dan model pembelajaran itu memang harus digunakan juga saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Ya, yang saya ketahui model pembelajaran itu adalah kerangka kerja yang dilaksanakan dengan gambaran sistematis dalam pembelajaran kepada siswa untuk menentukan sampai mana tujuan pembelajarannya gitu. Ya. Jadi itu tadi pemahaman Fitri mengenai apa itu model pembelajaran. Ya. Nah, di dalam model pembelajaran itu ada yang namanya macam-macam model pembelajaran. Ya, macam-macam model pembelajaran itu yang pertama ada model pembelajaran jigsaw, model pembelajaran mesh, model pembelajaran picture and picture, model pembelajaran langsung, model pembelajaran TGT dan juga model pembelajaran NHT. Nah, dari beberapa macam-macam model pembelajaran yang telah saya sebutkan, ada nggak sih yang Fitri pahami? Ya, saya pahami itu yang pertama itu ada disebut dengan model pembelajaran jigsaw, yaitu model pembelajaran yang di dalamnya itu ada anggotanya dalam satu kelompok itu, kemudian siswa itu dalam satu kelompok dituntut untuk memahami tentang materi yang telah dipelajari, kemudian dapat mengajarkan kembali kepada kelompok yang lain begitu. Kemudian selanjutnya ada model pembelajaran match ya, yaitu model pembelajaran yang digunakan guru dengan menggunakan kartu-kartu yang berisi soal dan juga jawaban yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ada juga model pembelajaran yang disebut dengan picture and picture, yaitu model pembelajaran yang lebih menekankan pada penyajian materinya itu menggunakan gambar sebagai medianya. Jadi itu sih yang saya ketahui. Ya, jadi itu tadi beberapa macam model pembelajaran yang Fitri ketahui. Ya, ada juga nih beberapa macam model pembelajaran yang saya ketahui. Yang pertama ada model pembelajaran langsung, yaitu model pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan guru dan siswa agar siswa itu dapat memahami dengan jelas itu materi yang telah disampaikan. Yang kedua ada model pembelajaran TGT atau Time Games Turnamen, yaitu model pembelajaran yang dilakukan dengan cara kerja sama, yaitu dari siswa antar siswa untuk dengan menggunakan kemampuan berpikirnya dalam memecahkan suatu permasalahan. Dan yang ketiga ada NHT atau Number Head Together, adalah model pembelajaran yang dilakukan itu agar siswa itu dapat bertanggung jawab begitu dengan apa yang telah diberikan. Jadi mereka itu bisa bekerja sama dengan kelompok. Itu mereka bisa belajar, mereka bisa mempelajari materi pelajaran sehingga siswa itu diharapkan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, itu sih yang saya ketahui dari macam-macam model pembelajaran. Iya, jadi itu pemahaman kita berdua ya mengenai apa itu pendekatan, kemudian strategi, metode, dan juga model pembelajaran. Nah, jadi teman-teman pasti sudah paham kan mengenai apa itu strategi, pendekatan, metode, dan juga model pembelajaran. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada video podcast kali ini. Semoga video podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, goodbye.